Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di waktu saya. Jadi pada hari ini pembahasannya adalah coding tentang queue atau disadur dalam bahasa Indonesia adalah antrian. Ya. Jadi langsung saja ya, hal pertama yang kita lakukan adalah mendeklarasi queue. Caranya tulis dulu queue, queue ini dia ya. Jadi ini spellingnya dalam Inggris itu Q bukan QWW gitu kan ya. Coba kita buka ya kalau percaya. Translate Q. Saya penasaran ya. Kita sama-sama lihat. Kita dengarkan. Antri. Oh sorry. Queue. Nah ya benar kan? Q gitu ya. Queue. Kadang mahasiswa tuh bilang QWWW apa salah. Q aja udah cukup ya. Jadi kalau bahasa Indonesia adalah antrian. Oke, kita mulai. Q, kemudian diikuti dengan tipe datanya. Mungkin tipe datanya adalah string. Ya. Kemudian diikuti dengan variable name-nya adalah data antrian, misalnya. Data antrian. Kemudian new Q. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini cara menggunakan Q itu kita deklarasikan dulu untuk pertama kalinya. Jadi ada variabel namanya data antrian, itu fungsinya adalah Q. Tipe datanya adalah string. Bukan angka ya nanti, bukan 1, 2, bukan. Tapi tipe datanya adalah alfabet, simbol, spasi. Yang penting bukan angka. Angka bisa nggak masuk? Bisa, tapi nanti tidak bisa dikalkulasikan secara matematika. Kita coba aja nanti ya. Nah, selanjutnya operasi-operasi apa aja yang ada dalam Q itu ada 3, yaitu NQ. Nih. Oh, saya bocetan ya. Operasinya ada 3. Pertama ada NQ. NQ itu untuk menambahkan. Kemudian ada DQ itu untuk mengambil. Bukan menghapus ya, mengambil. Walaupun terlihatnya ketika diambil itu hilang, bukan dihapus, tapi mengambil. Dan terakhir adalah pick ya. Pick ini melihat antrian paling depan, sama seperti fungsi stack ya. Melihat antrian di depan. Oke, kita mulai di operasi yang pertama dulu, yaitu menambahkan. Jadi caranya adalah variable name-nya, kemudian dot diikuti dengan kata-kata NQ. Berarti di sini variable name-nya adalah data antrian dot NQ, kemudian buka kurung. Nah, kita akan menambahkan nilai berapa? Misalnya nilai 1. Nah, ini saya coba menambahkan angka, tapi angka ini tidak bisa dikalkulasikan secara matematika. Kalkulasi itu apa? Tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan, dikali, ataupun dibagi. Jadi bentuknya hanya angka dalam bentuk string seperti itu. Kemudian data antrian NQ, misalnya adalah apa ya? Namanya adalah Rambo misalnya. Ini suatu tipe data yang berbeda, angka tapi tidak bentuknya integer, kemudian string, nama bentuknya adalah string seperti itu. Akhiri statement dengan titik koma. Nah, ketika dijalankan, maka ini masih kosong. Kenapa? Baru ditambahkan tapi belum ditampilkan. Read key. Nah, saya jalankan, maka hasilnya masih kosong. Bukan tidak berjalan ya. Saya besarkan dulu. 28 cukup lah kayaknya. Nah, ini 28. Bagaimana cara menampilkannya? Boleh pakai for, boleh pakai for each. Itu sudah ada di materi minggu sebelumnya. For each aja lah ya. Saya ingin menampilkan semuanya saja. Kemudian ada string. Tampilkan. Boleh nih variabelnya bebas ya. Boleh A, in, tapi konsisten ya. Nanti kalau A ya A seterusnya. Dalam apa? Dalam data antrian.
Nah, kemudian apa yang ditampilkan adalah penggunaan write line. Nah, jadi konsisten ini kalau misal tampilkan berarti di sini tampilkan. Kalau di sini A berarti di sini A juga. Kita jalankan maka hasilnya adalah 1 dan Rambo. Sama ya. Nah, itu operasi yang pertama menambahkan. Berarti kalau pada minggu sebelumnya itu ada push dan pop, ya push itu menambahkan, pop itu mengambil. Kalau di sini ada NQ dan DQ. NQ untuk menambahkan, DQ untuk mengambil ya. Mengambilnya bagaimana? Ya sama ya. Misalnya data antrian, kalau tadi di atas adalah NQ, di bawahnya adalah DQ, mengambil data. Ya, kita jalankan. Kita tampil lagi lah ya. Telah diambil harus ditampilkan biar kelihatan perbedaannya. Kita jalankan. Bentar. Ya. Hasilnya adalah rambu-rambu ya. Sehingga saya buat inilah. Saya buat separator. Seperti ini, hanya pembatas ya. Maka hasilnya hanya rambu karena kita DQ satu kali. Ini DQ, diambil antriannya. Seperti itu ya. Nah, operasi sudah ya, ada NQ dan DQ. Kalau melihat data yang paling atas ya, berarti kita pakai pick ya. Jangan langsung pick, tapi ada operasi di situ, yaitu pakai fungsi write line. Console write line data di depan adalah, karena antrian berarti di depan ya, kalau stack berarti di atas, di depan adalah plus ya, menyisipkan apa? Menyisipkan data antrian dot pick. Kita jalankan. Nah, ini. Ya, data di depan adalah punyanya Rambo. Dah jelas ya. Kemudian kalau mau dikembangkan, kalau ini kan sifatnya di entry lewat atau di typing lewat coding ya. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya itu entry data? Ya bisa ya. Pakai dual bisa, kemudian pakai for juga bisa. Bebas lah. Nah, yang sering saya gunakan biasanya menggunakan do while. Mau coba lagi? Iya. Tidak coba lagi? Iya. Misalnya ya. Bentar, saya lihat spek dulu. Nah, ini ya codingannya. Tapi capek saya ya. Kalau mau copy paste juga malas saya. Mungkin kita coba improve lagi ya. Misalnya di sini saya delete, saya ini console write line pakai for aja lah, jangan pakai dual ya. Kita coba sesuatu yang baru lagi. Pak, kalau misal dual bagaimana? Lihat contohnya di stack ya. Jadi penggunaannya hanya di pembedanya hanya deklarasi. Kalau stack itu deklarasinya stack, kalau kalian ganti stacknya menggunakan queue. Kalau pada stack menambahkannya adalah push, berarti nanti di enqueue-nya adalah pada menambahkan pada queue-nya adalah enqueue. Kalau pada operasi stack mengambilnya adalah pop, berarti pada Q nanti operasi mengambilnya adalah DQ. Seperti itu aja, hanya menggantikan itu saja ya. Nah, tapi yang di sekarang ini saya coba sesuatu yang baru lagi. Saya buat range khusus untuk memasukkan datanya seperti itu. Oke, kita mulai. Misalnya maksimal inputan data ada berapa ya? Misalnya ada 5, berarti data bisa diinput sebanyak 5 ya, atau antrian sebanyak 5. Berarti ini ada, saya gunakan variabel lokal saja sekali pakai. Ada integer, max data, max input ya. Max input seperti itu, integer parse console read line titik koma. Ini saya enter aja.
Nah, kemudian di sini nanti saya jelaskan ya, ada for, kayak for saja. Kalau kemarin kita pakai do while, yang ini saya coba sesuatu yang baru. Input harus dimulai dari 0 titik koma. Input harus lebih kecil daripada max input. Kemudian titik koma, input plus plus. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini boleh menggunakan kutip dua karena kita lebih daripada satu statement. Misalnya di sini masukkan console, write line, write aja. Input, masukkan data apa gitu. Kemudian user memasukkan inputnya. String juga saya buat variabel lokal saja. String di bawah sini aja. Data sama dengan console read line. Seperti itu. Kemudian ada lagi di sini fungsi atas NQ ya. Namanya data antrian. Data antrian dot NQ, datanya adalah data. Nah, seperti itu. Kemudian ditampilkan. Oke, kita mulai. Kita jalankan dulu sekarang videonya. Maksimum atau maksimal inputan data sebanyak 3. Berarti data hanya bisa diinput sebanyak di 3 antrian ya, nama lah. Kan kalau NQ itu Q itu seperti orang ngantri. Enter. Masukkan data. Yang nanti pertama itu adalah Rambo. Data kedua adalah siapa lagi ya? Naruto ya. Kemudian terakhir adalah Sasuke. Jadi ada 3 orang yang masuk, Rambo, Naruto, dan Sasuke. Kemudian saya for each, saya tampilkan semua di sini. Nah, kemudian ada saya pop 1 kali. Ini sudah saya eksekusi secara typing ya. Maunya ada pertanyaan entry di sini. Typing 1 kali. Maka si Sasuke, si Rambo hilang. Kenapa? Karena sifatnya dari Q adalah first in, first out. Oke, buka lagi notepad. Sifatnya adalah FIFO. FIFO itu adalah first in, first out. Yang pertama kali masuk itu adalah pertama kali keluar. Berbeda dengan stack. Kalau stack itu LIFO, last in, first out. Tapi kalau di Q itu adalah FIFO, yang pertama kali masuk. Siapa yang pertama kali masuk di sini? Adalah, mana codingan tadi? Oh, saya delete, saya close. Adalah si Rambo, maka Rambo hilang. Kenapa? Karena sifatnya adalah FIFO, yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali keluar. Jelas ya? Atau kita coba typing lagi lah. Misalnya ada yang pertama kali masuk, ada Naruto lagi. Oh sorry, maksimum inputan. Ini sorry, 3 lah ya. Maksimal 3, ada Naruto, Sakura, dan Sasuke. Nah, munculkan semuanya ketika di pop pertama kali secara coding. Kenapa? Di sini ada pop nih. Di pop lagi. Saya lupa. Di DQ diambil ya. Maka yang pertama kali diambil adalah data yang paling atas, yaitu Naruto. Maka ketika di for each, Naruto-nya hilang. Tinggal Sakura dan Sasuke. Berarti data yang di depan siapa? Ya Sakura yang paling depan. Karena setelah dikeluarkan Naruto, yang di depan Naruto, di belakang Naruto menjadi yang terdepan, yaitu Sakura. Paham ya? Itu kalau bentuknya typing data entry, bukan di typing di sini nih. Bentuknya di entry di sini. Oke, saya akan jelaskan codingnya sekarang. Jadi skenario-nya seperti tadi sudah saya jelaskan. Ada write, menulis maksimum inputan data sebanyak berapa. Jika 3, maka 3 lah yang bisa diinput dalam data antrian. Ya. Di sini ada saya deklarasi variabel namanya maksimum inputan data.
sifatnya hanya ditampung variabel ya. Ini tipe data integer dengan variabel namanya max input. Nah, max input inilah yang menjadi kondisi saat dilakukan inputan dengan perulangan for, seperti itu ya. Dimulai input dari 1 ya. Dari 0, sorry. Kenapa 0? Ya, indeksnya kan memang 0. Boleh nggak dari 1? Boleh juga ya. Ini sebenarnya itu bukan hanya indeks saja, tapi elemen juga bisa. Kalau ini kita rubah menjadi 1, di sini harus ada sama dengan, seperti itu. Tapi umumnya sih 0 saja lah ya, seperti itu. Dimulai dari 0. Saya buat sini. 0 dengan kondisi maksimum inputan kita tadi adalah 3 yang diinput oleh user. Berarti di sini adalah 3. Kenapa? Karena input dimulai dari 0, ini dia tadi. Ya, saya zoom dulu. Nah, kemudian ini maksimum input 3 ya, sesuai kondisi dari si user. Inkremennya apa? Tambah 1 inputannya. Apakah 0 lebih kecil daripada 3? Iya, jawabannya 0 memang lebih kecil daripada 3. Maka eksekusi ini statementnya. Console read, masukkan data. Masukkanlah datanya. Naruto akan disimpan dalam variabel namanya data. Kenapa? Karena string di sini dan meread line atau baca baris seperti itu. Nah, sesuai dengan definisi sebelumnya, untuk menambahkan data antrian pada queue itu cukup menambahkan operasi namanya enqueue dengan cara variable name .enq kemudian nilai atau value-nya. Berarti di sini ada variable name-nya data antrian, kemudian diikuti dengan operasi enq, kemudian data Rambo tadi kan disimpan dalam variable data. Berarti di sini dianya. Berarti yang disimpan apapun diinput oleh user di sini, maka dia akan otomatis menambahkan ke dalam data antrian. Nah, ini akan diulang sebanyak kurang dari 3. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka input tambah 1. Berarti berubah lagi menjadi 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 3? Jawabannya benar. Pasti dia mengulangi ini. Ya. Kemudian dia increment tambah 1. Ya, berarti 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 3? Jawabannya benar. Berarti dia ngulangin seperti ini. Berarti sudah mempunyai 3 data. 3 kali NQ. Kemudian tambah 1. Berarti 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 3? Tidak. 3 adalah sama dengan 3, bukan lebih kecil. Maka dia blok keluar dari statement ini. Yang dilakukan sebanyak 0, 1, dan 2. Jika dijumlahkan ada 3 kali NQ di sana. Paham ya? Nah, ini sudah kita lakukan. Selanjutnya kita pada line 30 hanya menampilkan isi dari queue atau data antrian menggunakan for each. Kemudian saya tutup dengan separator ya. Saya batasi dengan garis putus-putus di sini. Selanjutnya data antrian DQ. Ya, DQ ini adalah untuk mengambil dari tipe data, mengambil data antrian ya. Kalau sebelumnya stack adalah pop, ini adalah DQ. Saya DQ 1 kali. Maka hasilnya adalah yang paling depan akan dikeluarkan. Bisa nggak Pak melakukan DQ sesuai dengan keinginan user? Ya bisa, itu sudah saya jelaskan pada fungsi stack ya. Penggunaan adalah for, seperti itu. Coba silakan sendiri, baca sendiri coding yang terakhir pada stack. Jadi untuk mata kuliah ini, untuk materi ini kita hanya belajar tentang deklarasi queue, kemudian ada menambahkan yaitu NQ, NQ tadi, kemudian ada mengambil DQ dan melihat antrian paling depan yaitu pick. Oke, sekian dulu ya. Untuk materi hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.